Udara pagi di Jakarta terasa lebih menyesakkan dari biasanya bagi Raka. Di dalam kamar utama yang bernuansa abu-abu minimalis itu, bunyi gesekan resleting koper terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran rumah tangganya. Raka memasukkan kemeja-kemejanya dengan gerakan mekanis, sementara pikirannya melayang jauh melampaui tumpukan pakaian. Setiap lipatan baju seolah menyimpan beban kecurigaan yang selama 3 bulan ini ia pendam sendirian. Di sudut ruangan, Maya, istrinya, duduk di tepi ranjang. Ia tampak sibuk membantu melipat beberapa pasang kaos kaki Raka. Wajahnya cantik, tetap sama seperti 10 tahun lalu saat mereka pertama kali bertemu di perpustakaan kampus. Namun, bagi Raka, kecantikan itu kini terasa seperti topeng porselen yang retak. Ada sesuatu yang janggal dalam setiap gerak-gerik Maya akhir-akhir ini, sesuatu yang dingin, terukur, dan penuh rahasia. Mas, jangan lupa bawa jaket tebal yang biru. Di Malang udaranya lagi dingin kalau malam. Aku nggak mau kamu pulang-pulang malah masuk angin, ujar Maya tanpa menatap mata Raka. Suaranya lembut, penuh perhatian yang seolah-olah tulus, namun di telinga Raka, nada itu terdengar seperti naskah yang sudah dihafal luar kepala. Raka hanya bergumam pendek. Iya, sudah masuk koper? Ia memperhatikan Maya dari sudut matanya. Istrinya itu kini lebih sering melirik ponselnya yang diletakkan tertelungkup di atas nakas. Setiap kali ada notifikasi bergetar, jemari Maya akan bergerak gelisah, seolah ingin segera menyambarnya namun tertahan oleh keberadaan Raka. Perubahan kecil ini awalnya dianggap Raka sebagai bumbu jenuh dalam pernikahan, namun lama-kelamaan, bumbu itu berubah menjadi racun yang mematikan rasa percayanya. Lama ya, Mas? Seminggu itu kerasa banget loh kalau aku sendirian di rumah, lanjut Maya lagi. Kali ini ia berdiri dan mendekat, mencoba merapikan kerah kemeja yang dipakai Raka. Raka menahan napas saat aroma parfum Maya menusuk penciumannya. Wangi bunga lili yang biasanya menjadi favoritnya, kini terasa menyesakkan. Ia teringat kejadian 2 malam lalu, saat ia menemukan sehelai rambut pendek yang jelas bukan miliknya di bantal cadangan. Atau saat ia mencium aroma parfum pria yang maskulin dan tajam tertinggal di syal Maya. Saat ditanya, Maya hanya tertawa kecil, mengatakan itu mungkin aroma rekan kerja yang berpapasan di lift. Kebohongan yang amatir, namun Raka memilih pura-pura percaya demi melihat sejauh mana drama ini akan dimainkan. Faktanya, Raka tidak hanya pergi untuk urusan dinas. Separuh hatinya berharap bahwa kecurigaannya hanyalah paranoia. Namun separuh lainnya, bagian yang lebih logis dan pahit, telah bersiap untuk skenario terburuk. Itulah sebabnya, kemarin sore, ia mengunjungi sebuah toko elektronik kecil di pinggiran kota. Ia membeli 3 buah perangkat pengintai yang kini sudah tersembunyi di balik saku jaketnya. Setelah memastikan Maya turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, Raka bergerak dengan presisi. Jantungnya berdegup kencang seolah ia sedang melakukan tindak kriminal besar, padahal ia berada di rumah yang ia cicil dengan keringatnya sendiri. Ia mengeluarkan kamera pertama, berbentuk kepala pengisi daya ponsel, charger adapter. Dengan tangan gemetar, ia menancapkannya pada stop kontak di sudut bawah kamar yang menghadap langsung ke arah ranjang. Ia memastikan lampu indikatornya mati, fitur siluman yang dijanjikan sang penjual. Kemudian, ia melangkah ke ruang tengah, meletakkan kamera kedua yang menyamar sebagai jam meja digital di rak buku. Kamera terakhir, ia selipkan di antara deretan botol bumbu di dapur. Mas, sarapannya sudah siap, teriak Maya dari lantai bawah. Raka tersentak, hampir menjatuhkan botol lada hitam. Ia segera merapikan kembali tatanan stoples itu dan berjalan turun dengan wajah sedatar mungkin. Di atas meja makan, sudah tersedia nasi goreng kesukaannya. Jika ada orang asing yang melihat, mereka pasti akan iri melihat potret keluarga bahagia ini. Dimakan ya, Mas. Aku masakin spesial buat bekal tenaga kamu di jalan, kata Maya sambil menuangkan kopi hitam ke cangkir Raka. Raka mulai menyuap. Rasanya seperti mengunyah kertas, hambar dan kering. Ia menatap Maya yang menyesap teh melati dengan anggun. Mata Maya sesekali melirik ke arah jendela, seolah sedang menghitung detik hingga mobil jemputan Raka muncul. Ada binar aneh di mata itu, sesuatu yang menyerupai antusiasme yang tertahan. Nanti diantar sopir kantor, kan? Tanya Maya. Iya, jam 8 jemput, jawab Raka singkat. Ia melirik jam dinding.
20 menit lagi. Waktu yang terasa seperti selamanya, sekaligus terlalu singkat untuk sebuah perpisahan yang mungkin menjadi awal dari akhir. Mei, panggil Raka tiba-tiba. Maya mendongak, alisnya bertaut sedikit. Iya, Mas, ada yang ketinggalan. Kalau ada apa-apa di rumah, langsung telepon aku ya. Jangan hubungi orang lain dulu, hubungi aku, ujar Raka, menatap tajam ke dalam manik mata Maya, mencari sedikit saja getaran kejujuran. Maya tersenyum manis, senyuman yang dulu selalu meluluhkan hati Raka. Tentu, Mas. Kan ada satpam juga yang patroli. Aku pasti aman. Suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Raka berdiri, menjinjing kopernya menuju pintu depan. Di depan pintu, Raka mencium kening Maya cukup lama, sebuah rutinitas yang kini terasa seperti upacara perpisahan permanen. Aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik, kata Raka. Hati-hati, Mas. Aku bakal kangen banget, jawab Maya sambil melambaikan tangan riang. Saat mobil melaju, Raka terus menatap dari kaca spion. Ia melihat Maya melambaikan tangan hingga mobil berbelok. Namun, begitu bayangan rumah menghilang, Raka segera mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan basah oleh keringat dingin, ia membuka aplikasi tersembunyi berikon biru gelap. Di layar ponselnya, kini muncul 3 kotak kecil hitam putih yang menampilkan sudut-sudut rumahnya secara real-time. Hatinya berbisik lirih, tolong, Mei, buktikan kalau aku salah. Namun, baru 10 menit mobil itu menjauh, layar ponsel Raka menunjukkan sesuatu. Pintu depan kembali terbuka. Maya tidak masuk untuk mencuci piring, ia justru berdiri di ambang pintu sembari menelepon seseorang dengan ekspresi wajah penuh gairah yang sudah bertahun-tahun tidak ia tunjukkan pada Raka. Permainan baru saja dimulai. Guncangan halus mobil jemputan kantor yang membawa Raka menuju Bandara Soekarno-Hatta tidak mampu mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel. Di kursi belakang yang dingin, Raka menatap intens pada kotak kecil di layar yang menampilkan ruang tamu rumahnya. Ia melihat Maya masih berdiri di dekat jendela, ponsel menempel erat di telinganya. Meski tanpa suara, Raka bisa melihat perubahan drastis pada gestur tubuh istrinya. Bahu yang tadinya tegang saat melepas kepergiannya, kini tampak rileks. Maya bahkan menyisir rambutnya dengan jemari, sebuah gerakan menggoda yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Raka. Dia sudah pergi. Raka mencoba membaca gerak bibir Maya. Mata istrinya berkilat, bukan oleh air mata perpisahan, melainkan oleh binar antisipasi yang mengerikan. Raka mematikan layar ponselnya sejenak. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuk dengan ritme yang menyakitkan. Ia menatap keluar jendela mobil ke arah deretan ruko yang mulai ramai. Pikiran Raka melesat kembali ke 6 bulan lalu, masa di mana benih kecurigaan ini pertama kali tertanam dan mulai tumbuh menjadi monster yang menggerogoti jiwanya. Semuanya bermula dari hal-hal sepele. Maya mulai sering pulang terlambat dengan alasan lembur proyek. Sebagai suami yang suportif, Raka awalnya mendukung penuh. Namun, perhatian itu perlahan dibalas dengan sikap dingin. Puncaknya adalah saat Raka mendapati Maya di balkon pada pukul 2 pagi, sibuk mengetik pesan dengan wajah tegang. Saat Raka muncul, Maya tersentak hebat dan buru-buru menyembunyikan ponselnya. Sejak malam itu, ponsel Maya menjadi benda terlarang yang tak boleh disentuh Raka. Kecurigaan kian memuncak saat Raka menemukan struk belanja pakaian dalam mewah yang tak pernah diperlihatkan kepadanya. Ditambah lagi, aroma parfum pria, perpaduan sandalwood dan citrus, yang sesekali tertinggal di sofa ruang tamu mereka. Bau itu asing, tajam, dan seolah mengejek kejujuran yang selama ini Raka junjung tinggi. Pak, kita sudah sampai di Terminal 3, suara sopir kantor membuyarkan lamunan pahit Raka. Raka turun dari mobil, namun langkah kakinya tidak menuju pintu keberangkatan. Ia berjalan ke arah berlawanan, menuju sebuah kafe tersembunyi di pojok terminal. Di sana, ia kembali membuka aplikasi kamera tersembunyi. Di layar, Maya tampak sibuk di dapur. Ia mengeluarkan 2 gelas kristal mahal dan sebotol wine tahun tua dari gudang bawah tangga. Raka mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sedang menyiapkan pesta atas kepergianku, batin Raka pedih. Ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. Mas, sudah sampai bandara? Hati-hati ya. I love you so much. Raka merasa mual.
Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengirimkan kata-kata cinta di saat tangannya sedang menyiapkan penyambutan untuk pria lain? Raka tidak membalas. Ia terus memantau layar ponselnya. Tepat pukul 10 pagi, seorang pria muncul di pintu depan rumah mereka. Pria itu tinggi, mengenakan kemeja biru tua, dan membawa buket bunga lili besar. Maya langsung menghambur ke pelukan pria itu dengan penuh gairah. Mereka berpelukan lama di ambang pintu, seolah tidak peduli jika dunia melihat. Saat pria itu masuk dan menoleh sedikit ke arah kamera jam meja, jantung Raka seolah berhenti berdetak. Wajah itu sangat familiar. Gilang, bisik Raka tercekat. Gilang adalah mantan kekasih Maya saat kuliah. Dulu, Maya bercerita bahwa Gilang adalah pria posesif yang telah menyakitinya. Ternyata, semua itu hanyalah narasi palsu yang disusun untuk menipu Raka selama 9 tahun ini. Di layar, Maya kini menyandarkan kepalanya di bahu Gilang dengan nyaman. Tiba-tiba, Gilang mengeluarkan sebuah map coklat besar dengan stempel legal. Mereka mulai mendiskusikan isi map tersebut dengan serius. Maya tampak mengangguk-angguk, sesekali menunjukkan ekspresi cemas namun ditenangkan oleh usapan tangan Gilang di punggungnya. Raka menyadari ini bukan sekadar perselingkuhan fisik, ada sesuatu yang melibatkan dokumen dan aset yang sedang mereka rencanakan. Amarah Raka kini bercampur dengan insting bertahan hidup. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus merekam setiap bukti untuk menghancurkan mereka berdua tanpa sisa. Raka segera menelepon sekretaris kantornya. "Halo, Siska, batalkan semua jadwal saya di Malang. Katakan ada keadaan darurat keluarga. Saya akan tetap di Jakarta, tapi ini rahasia. Jangan beritahu siapapun." Raka menutup telepon, keluar dari bandara, dan memesan taksi menuju sebuah hotel kecil yang letaknya hanya beberapa kilometer dari rumahnya sendiri. Dari balik layar ponsel di kamar hotel yang temaram, Raka akan menjadi penonton setia dari drama pengkhianatan yang sedang dipentaskan di rumahnya sendiri. Pohon kenyataan ini memang berduri, dan Raka bersumpah akan menebangnya hingga ke akar paling dalam. Kamar hotel nomor 402 itu terasa dingin dan asing. Namun bagi Raka, tempat ini adalah pos komando daruratnya. Setelah melakukan check-in dengan nama samaran agar tidak terlacak, ia segera mengunci pintu, mematikan lampu utama, dan duduk di tepi ranjang. Hanya cahaya dari layar ponsel yang menyinari wajahnya yang kaku. Di luar, hujan mulai turun membasahi Jakarta, namun badai yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam genggaman tangannya. Aplikasi kamera tersembunyi itu menampilkan pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Raka. Di ruang tamu rumahnya, rumah yang ia beli dengan kerja keras dan lembur yang tak terhitung, Maya dan Gilang duduk berdampingan di sofa. Gelas kristal berisi wine merah sudah berada di tangan mereka. Mereka tampak sangat nyaman, seolah-olah Raka hanyalah gangguan sementara yang kini telah berhasil disingkirkan. "Akhirnya dia pergi juga? Aku sempat takut dia bakal batalin dinasnya karena lihat muka kamu yang agak aneh tadi pagi." Suara Gilang terdengar cukup jelas melalui mikrofon kecil di kamera jam meja. Raka menaikkan volume ponselnya, setiap kata terasa seperti sembilu yang menyayat telinganya. Maya tertawa kecil, suara tawa yang tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Itu bukan tawa hangat seorang istri, melainkan tawa konspiratif seorang wanita yang merasa sedang memegang kendali. "Dia sangat mudah ditipu, Gilang. Dia itu tipe pria yang terlalu lurus. Dia pikir aku benar-benar sedih saat dia pamit tadi pagi. Padahal aku hanya tidak sabar ingin kamu segera datang." Raka memejamkan mata sejenak, merasakan denyut di pelipisnya yang kian kencang. 9 tahun pernikahan mereka seolah menguap begitu saja, dianggap sebagai lelucon oleh wanita yang paling ia percayai. Pengorbanan dan kesetiaannya hanya dianggap sebagai keluguan yang patut ditertawakan. Di layar, Gilang meraih tangan Maya dan mengecup jemarinya. "Tapi kita tidak punya banyak waktu, Mei. Raka hanya pergi seminggu. Kita harus memastikan semua dokumen ini beres sebelum dia pulang. Kamu tahu sendiri, kalau dia sudah fokus, dia bisa jadi sangat teliti." Maya mengangguk, lalu meraih map coklat besar yang tadi diletakkan Gilang di meja. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Raka memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu tampak seperti draft surat kuasa, pengalihan aset, dan dokumen penting lainnya. "Aku sudah mempelajari tanda tangannya selama berbulan-bulan," kata Maya sambil mengambil pena. "Aku bisa menirunya dengan sangat mirip.
Yang aku butuhkan sekarang adalah stempel perusahaan yang biasanya dia simpan di laci ruang kerjanya. Mendengar itu, Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Ternyata Maya bukan hanya berselingkuh secara perasaan, dia sedang merencanakan pencurian aset secara sistematis. Ruang kerja Raka adalah area pribadi yang jarang dimasuki Maya, namun sepertinya selama ini Maya telah mengintai setiap sudut rumah untuk mencari celahnya. Maya berdiri dan berjalan menuju ruang kerja Raka, diikuti oleh Gilang. Kamera di ruang tamu kehilangan jejak mereka, namun Raka dengan cepat menggeser layar ponselnya ke sudut kamera dapur yang sedikit menangkap lorong. Cepat, Gilang! Aku tahu dia menyimpan kuncinya di balik bingkai foto pernikahan kami di meja itu. Ironis, bukan? Suara Maya terdengar sedikit menjauh namun tetap tertangkap mikrofon. Raka melihat dari layar bagaimana mereka berdua masuk ke ruang kerjanya. Suara gesekan laci yang ditarik paksa terdengar jelas. Raka merasa rumahnya sedang dirampok oleh orang dalam. Dapat, seru Maya beberapa menit kemudian. Mereka kembali ke ruang tamu. Maya duduk dan mulai menggoreskan pena di atas kertas-kertas itu. Tangannya tidak gemetar sama sekali saat memalsukan tanda tangan Raka. Gilang memperhatikan dengan senyum puas, sesekali mengelus pundak Maya. Rumah ini, apartemen, dan sebagian saham semuanya akan segera beralih. Setelah itu, kita bisa pergi jauh. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura menjadi istri yang manis untuk pria membosankan ini, bisik Gilang. Maya mendongak, menatap Gilang dengan memuja. Aku tidak sabar untuk lepas darinya, Gilang. 10 tahun terakhir ini terasa seperti penjara bagiku. Kalimat itu menjadi puncak kehancuran hati Raka. Penjara, bisik Raka lirih di kamar hotelnya yang gelap. Ia telah memberikan segalanya, namun ternyata di mata Maya, semua itu hanyalah jeruji besi. Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar. Nama istriku sayang muncul di layar. Raka menatap layar ponselnya dengan rasa jijik. Di layar kamera, ia melihat Maya memegang ponselnya dengan ekspresi istri yang kesepian. Raka menarik napas dalam, menekan amarahnya sebelum menekan tombol hijau. Halo, Mei, suara Raka terdengar datar dan sedikit parau. Mas, sudah sampai di hotel? Kok belum kasih kabar? Aku khawatir banget. Suara Maya terdengar sangat manis, kontras 180 derajat dengan kenyataan. Di layar kamera, Raka melihat Maya memberikan isyarat, diam, kepada Gilang yang menahan tawa. Sudah, Mei. Tadi langsung ada pertemuan singkat. Maaf ya, jawab Raka. Ia merasa mual melakukan sandiwara ini. Oh, syukurlah. Jangan lupa makannya, Mas. Aku kangen banget, rumah kerasa sepi banget tanpa kamu, ucap Maya penuh drama. Raka melirik layar kamera, di meja tamu terlihat botol wine dan sisa makanan mewah. Pembohong yang sangat lihai. Begitu panggilan berakhir, Maya melempar ponselnya ke sofa dan tertawa terbahak-bahak bersama Gilang. Mereka bersulang, membenturkan gelas kristal itu, bunyi yang bagi Raka adalah lonceng kematian bagi pernikahannya. Raka meletakkan ponselnya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh bara api pembalasan. Ia mengambil laptopnya dan mulai mengunduh semua rekaman malam itu. Kalian ingin bermain-main dengan hidupku? Bisik Raka dingin. Silakan. Tapi aku yang membangun semua ini, dan aku tahu persis bagaimana cara meruntuhkannya di atas kepala kalian. Layar ponsel di tangan Raka terasa panas, namun tak sebanding dengan api yang membakar dadanya. Ia terus memperhatikan sosok pria di layar itu, Gilang. Nama itu seperti hantu dari masa lalu yang tiba-tiba mewujud menjadi nyata dan merampas kenyamanan rumahnya. Raka bangkit dari ranjang hotel, berjalan menuju meja kerja kecil di sudut kamar, lalu membuka laptopnya. Ia harus menggali lebih dalam. Jika Maya bisa membangun sandiwara selama 9 tahun, maka Raka harus tahu sebesar apa lubang yang telah mereka gali untuknya. Raka memulai pencarian. Ia bukan orang awam dalam dunia investigasi digital. Sebagai seorang pengusaha, ia memiliki jaringan dan alat untuk melacak latar belakang seseorang. Ia memasukkan nama lengkap Gilang Pratama ke dalam mesin pencari internal dan mulai menelusuri jejak digital pria itu. Katanya pindah ke luar negeri dan sukses di sana, bisik Raka sambil menatap hasil pencarian yang mulai muncul satu persatu. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada catatan bahwa Gilang pernah memimpin perusahaan besar di Singapura atau Australia seperti yang pernah Maya ceritakan dulu. Sebaliknya,
Raka menemukan sebuah artikel berita lokal dari 3 tahun lalu. Foto di berita itu buram, namun struktur wajahnya tidak salah lagi. Gilang pernah terlibat kasus penipuan investasi bodong di Surabaya dan sempat mendekam di penjara selama 2 tahun. Ia baru bebas sekitar 6 bulan yang lalu, tepat saat sikap Maya mulai berubah. Raka menyandarkan punggungnya, menarik napas panjang yang terasa berat. Jadi ini alasannya. Dia bukan cinta sejati yang kembali, dia adalah predator yang sedang bangkrut dan butuh mangsa baru. Ia kembali melirik layar ponsel yang masih menampilkan siaran langsung dari rumahnya. Di sana, Maya tampak sedang menunjukkan beberapa berkas sertifikat asli kepada Gilang. Itu adalah sertifikat rumah yang mereka tempati dan ruko di kawasan bisnis yang baru saja Raka lunasi cicilannya. Maya tampak begitu bangga, seolah ia sedang mempersembahkan upeti kepada seorang raja. "Kamu yakin Raka tidak akan mengecek berangkas?" tanya Gilang di layar, suaranya terdengar serak dan penuh tipu daya. "Dia hanya mengeceknya sebulan sekali saat membayar pajak. Lagi pula, aku sudah menaruh replika map yang isinya kertas kosong di dalamnya. Dia tidak akan sadar sampai semuanya sudah terlambat," jawab Maya dengan nada tenang yang sangat mengerikan. Raka merasakan perutnya mual. Wanita yang selama ini tidur di sampingnya, yang ia peluk setiap malam, ternyata adalah seseorang yang begitu teliti dalam merencanakan kehancurannya. Raka menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tapi ia sedang dikuliti hidup-hidup. Namun, ada satu hal yang membuat Raka bingung. Mengapa Maya begitu setia pada Gilang? Jika Gilang adalah seorang penipu, apakah Maya tidak tahu? Ataukah Maya adalah bagian dari komplotan itu sejak awal? Raka terus menggali. Ia meretas masuk ke akun penyimpanan awan cadangan milik Maya melalui laptop rumah yang pernah ia sinkronkan. Di sana, ia menemukan sebuah folder tersembunyi berjudul Masa Depan. Di dalamnya terdapat ribuan foto lama. Foto-foto itu menunjukkan bahwa Maya dan Gilang tidak pernah benar-benar putus. Ada foto-foto mereka di berbagai kota selama 10 tahun terakhir, foto yang diambil saat Raka sedang sibuk bekerja lembur atau dinas luar kota. Selama ini, suara Raka tercekat. Selama 9 tahun pernikahan, mereka terus berhubungan. Raka mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya hampir menembus kulit telapak tangannya. Rasa sakit hati itu kini bermutasi menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia bukan lagi suami yang terluka, ia adalah seorang pemburu yang sedang menandai sasarannya. Ia mulai menyusun strategi. Langkah pertama adalah mengamankan aset yang belum sempat dipindahkan oleh Maya. Raka menghubungi kontak kepercayaannya di bank pusat. "Halo, Pak Andre? Ini Raka. Saya ingin melakukan blokir sementara pada semua akses transaksi keluar dari rekening pribadi dan perusahaan saya mulai detik ini. Ya, termasuk kartu kredit tambahan atas nama istri saya. Katakan ada indikasi peretasan sistem jika ada yang bertanya." Setelah itu, Raka menghubungi seorang detektif swasta yang biasa menangani kasus sengketa bisnis. "Saya punya tugas untukmu. Pantau rumah saya di alamat ini. Foto setiap orang yang masuk dan keluar, terutama pria bernama Gilang Pratama. Saya ingin tahu kemana dia pergi saat dia keluar dari rumah saya." Di layar ponsel, Maya dan Gilang kini mulai beranjak ke arah kamar tidur. Raka segera mematikan layar aplikasi itu. Ia tidak ingin melihat lebih banyak. Hatinya sudah cukup hancur, dan ia butuh otaknya tetap jernih untuk langkah selanjutnya. Raka berdiri di depan jendela hotel, menatap lampu-lampu Jakarta yang temaram di bawah guyuran hujan. Ia teringat janji pernikahannya dulu, tentang saling menjaga dalam suka dan duka. Maya telah menghancurkan janji itu, dan sekarang, Raka akan memastikan Maya merasakan duka yang sesungguhnya. "Kalian pikir aku pria membosankan yang mudah ditipu?" gumam Raka pada pantulan dirinya di kaca. "Kalian akan belajar bahwa pria yang paling berbahaya adalah pria yang tidak lagi memiliki alasan untuk bersabar." Raka mengambil selembar kertas dari meja hotel. Ia mulai menuliskan daftar nama orang-orang yang terlibat, aliran dana yang dicurigai, dan jadwal kepulangannya yang akan menjadi kejutan besar. Ia tidak akan pulang dalam seminggu. Ia akan pulang saat mereka merasa paling aman, saat mereka berpikir bahwa harta Raka sudah ada dalam genggaman mereka. Malam itu, di kamar 402, Raka tidak lagi meratapi nasibnya. Ia menghabiskan sisa malam dengan memutar ulang rekaman demi rekaman, mencatat setiap detail percakapan mereka,
dan menyimpan setiap bukti pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Maya. Siapa Gilang sebenarnya? Bagi dunia, dia mungkin hanya seorang mantan narapidana penipuan. Tapi bagi Raka, Gilang adalah umpan yang akan membawa Maya masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dan Raka akan memastikan lubang itu cukup dalam sehingga mereka tidak akan pernah bisa memanjat keluar lagi. Malam kedua di kamar hotel terasa jauh lebih berat bagi Raka. Meskipun ia sudah mengamankan beberapa akses perbankan, rasa penasaran yang menyakitkan mendorongnya untuk kembali membuka aplikasi pemantau. Jam di ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Di layar, kamera kamar tidur utama, ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling suci dalam pernikahan mereka, kini menampilkan realitas yang membuat lambung Raka serasa diaduk. Maya dan Gilang duduk di atas ranjang king size milik Raka. Mereka tidak sedang melakukan apa yang Raka takutkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di antara mereka, berserakan tumpukan dokumen, map plastik, dan beberapa sertifikat tanah yang sangat Raka kenal. Stempelnya sudah pas, Mei. Tanda tangan palsumu di surat kuasa ini juga sudah identik. Suara Gilang terdengar melalui speaker ponsel Raka. Pria itu tampak memeriksa lembar demi lembar dengan ketelitian seorang profesional kriminal. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Gilang, jemarinya memainkan ujung kertas sertifikat rumah mereka. Setelah rumah ini laku, kita benar-benar harus langsung pergi, Gilang. Aku nggak bisa lagi menatap wajah Raka tanpa merasa ingin muntah. Dia terlalu baik sampai-sampai itu terasa memuakkan. Raka memejamkan mata sejenak di kegelapan kamar hotelnya. Mendengar kebaikannya dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan adalah tamparan yang luar biasa. Selama ini ia bekerja lembur, membelikan perhiasan, dan memastikan Maya hidup dalam kemewahan hanya untuk mendapatkan predikat memuakkan. Sabar, sayang, bisik Gilang sambil mengecup pelipis Maya. Begitu surat kuasa ini divalidasi oleh notaris kenalanku besok pagi, kita bisa langsung memproses penjualan bawah tangan. Aku sudah punya pembeli dari jaringan lama yang siap bayar tunai, meski harganya sedikit di bawah pasar. Yang penting uangnya cepat cair dan masuk ke rekening Singapura kita. Raka terbelalak. Penjualan bawah tangan? Mereka berencana menjual rumah yang masih ia tempati dan memindahkan dananya ke luar negeri dalam waktu hitungan hari. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah upaya pemiskinan yang terstruktur. Tapi bagaimana dengan apartemen yang di pusat kota? Itu atas nama perusahaan Raka, kan? Tanya Maya dengan nada cemas yang dibuat-buat. Gilang tersenyum licik, sebuah senyuman yang memancarkan aura jahat. Itu gunanya aku memintamu mengambil stempel perusahaan tadi siang. Aku sudah menyiapkan draft pengalihan saham. Dengan stempel itu dan tanda tangan Raka yang sudah kamu kuasai, kita bisa membuat seolah-olah Raka menghibahkan aset itu kepada perusahaan cangkang kita sebagai pelunasan utang fiktif. Raka tidak akan bisa menuntut karena secara dokumen, dia yang menandatanganinya. Maya tertawa, sebuah tawa dingin yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Kamu jenius, Gilang. 10 tahun aku menunggu saat ini. Saat di mana kita tidak perlu lagi bersembunyi di hotel-hotel murah setiap kali dia dinas luar kota. Mendengar pengakuan itu, Raka merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Jadi selama ini, setiap kali ia pergi bekerja demi masa depan mereka, Maya menggunakan uang pemberiannya untuk membiayai pertemuan rahasianya dengan pria ini. Rasa sakit itu kini mencapai titik puncaknya, berubah menjadi tekad yang membeku. Raka tidak hanya mendengarkan. Sambil menatap layar, ia menggunakan tabletnya untuk mulai melakukan sabotase. Ia masuk ke sistem internal perusahaannya secara remote. Ia melihat ada beberapa draft dokumen yang baru saja masuk ke email admin perusahaan yang diakses oleh Maya sebagai sekretaris tidak resmi di beberapa proyek. Oh, jadi kalian ingin menggunakan stempel itu? Gumam Raka dingin. Dengan cepat, Raka mengubah draft dokumen di sistem cloud tersebut. Ia mengganti nomor rekening tujuan di draft dokumen pengalihan aset tersebut dengan nomor rekening Yayasan Yatim Piatu yang sering ia bantu, namun ia menyamarkan nama akunnya agar terlihat seperti kode bank internasional. Jika Maya dan Gilang tetap memprosesnya, uang hasil kejahatan mereka tidak akan pernah sampai ke Singapura, melainkan akan terdonasi secara otomatis tanpa bisa ditarik kembali. Di layar kamera, Gilang mulai merapikan dokumen-dokumen itu ke dalam tas kerjanya. Besok pagi jam 9, aku akan ke kantor notaris. Kamu tetap di sini,
Bersikaplah seolah tidak ada apa-apa. Kalau Raka telepon, pastikan suaramu terdengar seperti istri yang rindu. Maya mengangguk patuh. Aku tahu, sayang. Aku sudah ahli dalam hal itu selama 9 tahun. Raka mematikan layar ponselnya. Ia tidak sanggup melihat lebih lama saat Gilang mulai memadamkan lampu kamar tidur. Di tengah kegelapan hotel, Raka duduk tegak di kursi kerja. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard laptop. Ia menyusun sebuah email terjadwal yang akan terkirim ke notaris yang disebutkan Gilang, namun bukan sekarang. Email itu akan terkirim tepat saat Gilang tiba di sana besok pagi. Isi email itu adalah pernyataan resmi dari Raka bahwa semua dokumen atas namanya yang dibawa oleh siapapun tanpa kehadirannya adalah palsu dan ilegal, lengkap dengan lampiran rekaman video dari kamera tersembunyi yang baru saja ia ambil malam ini. Kalian merencanakan konspirasi di balik selimutku, bisik Raka pada kegelapan. Maka aku akan memastikan selimut itu menjadi kafan bagi kebebasan kalian. Raka kemudian menghubungi detektif swastanya kembali. Ikuti pria itu besok pagi jam 9. Dia akan menuju kantor notaris. Jangan bertindak, cukup dokumentasikan siapa notarisnya dan siapa pembeli yang dia temui. Aku ingin menangkap ikan besar, bukan cuma remah-remahnya. Malam itu, Raka tidak memejamkan mata sedetik pun. Ia menghabiskan waktu dengan memetakan setiap aset yang pernah ia berikan pada Maya. Ia menyadari bahwa cinta telah membuatnya buta, namun pengkhianatan ini telah memberinya penglihatan yang sangat tajam. Konspirasi mereka mungkin terlihat sempurna di atas kertas, namun mereka lupa satu hal, rumah yang mereka tempati, udara yang mereka hirup, dan teknologi yang mereka remehkan, semuanya berada di bawah kendali Raka. Dan saat matahari terbit besok, Raka akan mulai menarik jaring-jaring yang telah ia sebar, satu demi satu. Pagi hari di hari ketiga terasa seperti sebuah siksaan yang panjang bagi Raka. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden hotel tidak membawa kehangatan, hanya mengingatkannya bahwa permainan sandiwara ini harus terus berlanjut. Raka duduk di depan laptopnya dengan mata yang merah karena kurang tidur. Di layar, ia melihat Maya baru saja bangun tidur, meregangkan tubuh di atas ranjang mereka dengan raut wajah yang tampak sangat puas. Tak lama kemudian, ponsel Raka bergetar. Layar menampilkan foto Maya yang sedang tersenyum, foto yang diambil saat liburan ulang tahun pernikahan mereka ke-7. Raka menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya yang liar sebelum menggeser tombol hijau. "Halo, sayang? Sudah bangun?" Suara Maya terdengar sangat manja, nada bicara yang dulu selalu berhasil membuat Raka merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Raka memejamkan mata, berusaha menahan suara agar tidak meledak atau terdengar gemetar. "Sudah, Mei. Aku baru saja selesai sarapan di hotel. Kamu sendiri gimana? Nyenyak tidurnya?" Di layar monitor, Raka melihat Maya bangkit dari ranjang, berjalan menuju cermin besar sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahunya. Ia mulai memoleskan krim wajah dengan gerakan santai. "Kurang nyenyak, Mas. Rumah kerasa sepi banget. Aku semalaman cuma guling-guling, kebiasaan ada kamu di sampingku." Raka mengepalkan tinju di bawah meja hotel. "Kebiasaan ada aku?" Batinnya geram. Ia baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gilang tidur di tempatnya semalam. "Sabar ya, Mei. Kan cuma seminggu. Ini aku juga lagi kejar target biar bisa cepat beres urusannya," jawab Raka datar, berusaha menjaga intonasi suaranya tetap stabil. "Iya, Mas. Semangat ya kerjanya." "Oh iya, Mas. Aku tadi malam kepikiran soal asuransi pendidikan yang pernah kita bahas. Kayaknya draftnya ada di laci ruang kerjamu ya? Boleh nggak aku cari? Siapa tahu aku bisa pelajari dulu mumpung lagi senggang," tanya Maya dengan nada yang terdengar sangat natural. Raka tersenyum pahit. Ia tahu itu hanya umpan agar Maya punya alasan legal jika nantinya Raka curiga mengapa laci ruang kerjanya berantakan. Maya sedang membangun alibi di depan suaminya sendiri. "Boleh, Mei. Cari saja. Kuncinya ada di tempat biasa kan?" jawab Raka, mengikuti permainan itu. "Oke, Mas. Makasih ya. Love you." Begitu panggilan berakhir, Raka melihat di layar monitor bagaimana ekspresi Maya berubah seketika. Senyum manisnya hilang, digantikan oleh tatapan dingin dan fokus. Ia segera melempar ponselnya ke kasur dan berseru ke arah kamar mandi. "Gilang, cepat keluar.
Dia nggak curiga apa-apa. Kita punya waktu seharian buat urus ke notaris. Raka menyandarkan punggungnya ke kursi, merasa mual yang luar biasa. Akting Maya begitu sempurna hingga ia merasa sedang berhadapan dengan orang asing yang menggunakan wajah istrinya. Di layar, Gilang keluar dari kamar mandi hanya dengan lilitan handuk, tampak sangat percaya diri di dalam rumah Raka. Mereka mulai sarapan bersama menggunakan piring-piring terbaik yang dimiliki Raka. Mereka tertawa, berdiskusi tentang berapa banyak uang yang akan mereka dapatkan dari hasil penjualan aset Raka, seolah-olah Raka sudah mati dan mereka sedang merayakan warisan. Kamu hebat, Mei, puji Gilang sambil menyuapkan sepotong roti ke mulut Maya. Caramu bicara tadi benar-benar meyakinkan. Aku sudah berlatih selama bertahun-tahun, sayang. Menghadapi pria lurus seperti Raka itu nggak susah. Kasih perhatian sedikit saja, dia sudah percaya dunia ini milik kita berdua, sahut Maya sinis. Raka menutup laptopnya perlahan. Ia tidak butuh mendengar lebih banyak. Ia segera menghubungi detektif swastanya. Target akan bergerak menuju kantor notaris dalam waktu 30 menit. Pastikan kamu merekam wajah mereka saat masuk ke sana. Aku ingin bukti bahwa mereka menyerahkan dokumen-dokumen palsu itu secara sadar. Raka kemudian berdiri di depan jendela, menatap ke arah keramaian jalanan Jakarta. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang hidupnya sendiri, di mana ia adalah protagonis yang sedang dikhianati namun memegang kendali penuh atas akhir ceritanya. Kalian pikir aku hanya pria lurus yang mudah tertipu? Gumam Raka pada pantulannya di kaca. Kalian tidak tahu bahwa orang paling lurus adalah orang yang paling berbahaya saat jalannya diputus paksa. Ia mengambil jaket dan kunci mobil sewaan. Ia tidak akan hanya duduk di hotel. Ia ingin berada di dekat sana, mengamati dari jauh bagaimana rencananya mulai menjerat leher mereka satu persatu. Akting Maya di balik telepon mungkin telah berakhir, namun sandiwara besar yang disusun Raka baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Raka duduk di dalam mobil sewaan yang terparkir 2 blok dari kantor notaris Heru Setiawan. Dari balik kaca film yang gelap, ia bisa melihat mobil Gilang terparkir tepat di depan gedung berlantai 2 itu. Detektif swasta yang ia sewa, seorang pria bernama Bimo, sudah berada di dalam lobi dengan penyamaran sebagai kurir dokumen. Ponsel di dashboard mobil menyala, menampilkan pesan teks dari Bimo. Target sudah masuk ke ruangan utama. Mereka membawa map coklat besar itu. Kamera kancing saya aktif. Raka segera membuka tabletnya, menyambungkan frekuensi ke kamera tersembunyi milik Bimo. Di layar, ia bisa melihat punggung Gilang dan Maya yang duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya berkacamata, sang notaris. Ini dokumennya, Pak Heru. Suara Maya terdengar melalui alat penyadap yang terpasang di tas Bimo. Suami saya, Pak Raka, sedang dinas di luar kota. Beliau sudah menandatangani surat kuasa ini agar saya bisa mengurus balik nama aset properti ini ke perusahaan rekanan kami. Raka memperhatikan dengan napas tertahan saat Pak Heru mulai memeriksa lembar demi lembar dokumen yang telah dipalsukan Maya semalam. Sang notaris tampak mengernyitkan dahi. Ini nilai asetnya cukup besar, Bu Maya. Biasanya untuk pengalihan aset perusahaan ke pihak ketiga, saya harus melakukan verifikasi langsung dengan pemilik perusahaan. Gilang menyambar pembicaraan dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Tentu, Pak. Itulah sebabnya Pak Raka juga sudah menyertakan surat persetujuan dari Dewan Komisaris dan stempel basah asli. Kami sedang mengejar tenggat waktu investasi untuk proyek di Singapura. Jika tertunda, kami bisa kehilangan deposit jutaan dolar. Raka tersenyum dingin di dalam mobil. Ia segera mengetuk layar tabletnya, mengirimkan perintah, eksekusi, pada email terjadwal yang sudah ia siapkan semalam. Hanya berselang 2 menit, ponsel di atas meja Pak Heru berbunyi. Ada email masuk. Raka melihat dari kamera Bimo bagaimana wajah Pak Heru berubah pucat saat membaca pesan tersebut. Mata sang notaris beralih dari layar komputer ke arah Maya dan Gilang dengan tatapan yang sangat berbeda. Ada masalah, Pak? Tanya Maya, suaranya sedikit bergetar karena firasat buruk. Maaf, Bu Maya. Saya baru saja menerima email resmi dari alamat email pribadi Pak Raka, lengkap dengan tanda tangan elektronik bersertifikat yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah memberikan kuasa apapun untuk pengalihan aset ini. Beliau bahkan melampirkan rekaman video yang, cukup mengejutkan. Raka melihat di layar bagaimana Maya dan Gilang membeku.
Maya mencoba berkilah dengan suara melengking. Itu pasti peretasan. Seseorang mencoba menyabotase bisnis kami. Saya rasa bukan, sahut Pak Heru sambil menutup map coklat itu. Dokumen ini akan saya tahan sebagai barang bukti sesuai instruksi yang saya terima. Jika Anda tidak segera meninggalkan ruangan ini, saya terpaksa memanggil keamanan. Maya dan Gilang keluar dari kantor notaris dengan langkah terburu-buru, wajah mereka pucat pasi dan penuh amarah. Namun, Raka belum selesai. Ia tidak ingin mereka tertangkap sekarang di jalanan. Ia ingin mereka kembali ke rumah, kembali ke sarang di mana semua bukti pengkhianatan fisik dan rencana jahat mereka terekam dengan sempurna oleh kamera tersembunyi. Sambil menunggu mobil Gilang menjauh, Raka menghubungi pengacaranya. Semua rekaman di kantor notaris sudah diamankan oleh detektif saya. Dokumen palsu itu juga sudah ditahan oleh Pak Heru. Sekarang, saya ingin Anda menyiapkan draft gugatan cerai sekaligus laporan pidana untuk pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan. Bagaimana dengan aset perbankan, Pak Raka? Tanya pengacaranya. Sudah saya blokir. Maya baru saja mencoba menggesek kartu kredit tambahannya di toko emas dekat sana 10 menit lalu, dan transaksinya ditolak. Dia pasti mulai panik sekarang, jawab Raka dengan nada bicara yang datar, hampir tanpa emosi. Raka memutar kunci mobil dan mulai berkendara menjauhi area itu. Ia tidak pulang ke hotel, melainkan menuju ke kantor pusat bank tempat ia menyimpan deposit cadangan. Ia perlu mengambil satu bukti terakhir. Rekaman CCTV dari bank sebulan lalu, saat Maya datang bersama seorang pria yang ia curigai adalah Gilang, mencoba mencari tahu prosedur mencairkan deposito atas nama Raka. Selama di perjalanan, Raka terus memantau kamera rumah melalui ponsel yang diletakkan di penyangga. Di layar, ia melihat Maya dan Gilang masuk ke rumah dengan cara yang sangat gaduh. Maya tampak membanting tasnya ke sofa dan berteriak histeris. Ini nggak mungkin, Gilang. Gimana dia bisa tahu? Dia seharusnya di Malang, teriak Maya di layar. Diam, Mei. Kita harus bereskan barang-barang sekarang. Kalau dia sudah tahu soal notaris, dia pasti sudah lapor polisi. Jawab Gilang sambil mulai mengacak-acak laci meja ruang tamu, mencari uang tunai atau perhiasan yang bisa dibawa lari. Raka menatap layar itu dengan tatapan kosong. Air matanya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah rasa mual melihat bagaimana wanita yang ia cintai berubah menjadi pemangsa yang rakus saat terdesak. Kalian tidak akan bisa lari jauh, gumam Raka. Uang tunai di brankas sudah aku pindahkan, perhiasan di laci itu hanyalah imitasi yang aku tukar tadi malam sebelum berangkat, dan semua akses mobil mewah kita sudah aku matikan sistem GPS-nya agar mesinnya tidak bisa menyala. Raka menepikan mobilnya di depan ban. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Ia sudah memiliki cukup bukti untuk menghancurkan mereka secara hukum, finansial, dan sosial. Namun, ia ingin satu hal lagi. Ia ingin melihat mata Maya saat wanita itu menyadari bahwa selama ini, suaminya yang lurus dan membosankan adalah orang yang memegang kendali atas kehancuran mereka. Bukti sudah terkumpul. Jaring sudah terpasang sempurna. Kini, saatnya sang pemburu pulang untuk menyudahi permainan. Raka duduk di dalam mobil di depan kantor pusat bank, namun matanya tidak lepas dari layar ponsel. Di layar itu, ia menyaksikan sebuah drama kepanikan yang luar biasa. Di ruang tamu rumahnya, Maya dan Gilang tampak seperti dua ekor tikus yang masuk ke dalam jebakan besi dan baru menyadari bahwa pintu keluar telah terkunci rapat. Sial, kenapa mobilnya tidak mau menyala? Teriak Gilang dari arah garasi, suaranya terdengar hingga ke mikrofon di ruang tamu. Ia kembali ke dalam rumah dengan wajah memerah karena marah dan napas yang tersenggal. Semua kunci mobil itu mati. Sistemnya terkunci. Maya duduk di lantai di depan brankas yang terbuka, tangannya gemetar hebat. Di sekelilingnya berserakan kotak-kotak perhiasan yang kosong. Gilang, emas-emas ini semua palsu. Teksturnya beda, beratnya beda. Raka sudah menukarnya. Maya mulai histeris, suaranya melengking tinggi hingga pecah. Dia tahu. Dia sudah tahu semuanya dari awal. Raka melihat di layar bagaimana Maya mulai menangis, namun itu bukan tangis penyesalan. Itu adalah tangis ketakutan seorang pencuri yang tertangkap basah. Tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulutnya, yang ada hanyalah keluhan tentang bagaimana mereka akan melarikan diri tanpa uang tunai dan transportasi.
Diam, Mei. Berhenti menangis dan bantu aku berpikir, bentak Gilang. Pria itu mulai menggeledah lemari pajangan, mencari barang berharga apapun yang bisa diselamatkan. Kita harus keluar dari sini lewat pintu belakang. Kita cari taksi atau apa saja. Kita harus ke bandara sekarang juga. Pakai apa, Gilang? Kartu kreditku ditolak. Rekeningku diblokir. Maya berteriak sambil melempar sebuah kalung imitasi ke dinding. Dia memutus semua aksesku. Dia ingin kita mati kelaparan di sini. Raka mematikan layar ponselnya sejenak. Ia menyandarkan kepala di sandaran kursi mobil, mencoba menata detak jantungnya. Melihat mereka menderita seharusnya memberikan rasa puas, namun yang ia rasakan justru kekosongan yang dalam. 9 tahun ia membangun istana ini, dan dalam satu malam, ia sendiri yang harus meruntuhkannya untuk membasmi rayap di dalamnya. Ponsel Raka berbunyi. Pesan dari detektif Bimo masuk. Pak, mereka sedang mencoba memesan taksi online, tapi sepertinya tidak ada yang mau mengambil pesanan karena area perumahan Anda sudah saya minta pihak security untuk memperketat akses keluar masuk bagi kendaraan asing. Mereka terjebak. Raka membalas singkat, bagus. Tetap pantau. Saya sedang menuju ke sana. Raka mulai menjalankan mobilnya. Ia tidak lagi mengebut. Ia ingin menikmati setiap kilometer perjalanan menuju rumahnya. Ia ingin membiarkan rasa panik di dalam rumah itu tumbuh subur, membiarkan mereka saling menyalahkan, membiarkan pengkhianatan di antara mereka sendiri muncul ke permukaan. Benar saja, saat ia kembali mengintip layar kamera, Maya dan Gilang mulai bertengkar hebat. Ini semua idemu, Gilang. Kamu yang bilang Raka itu bodoh. Kamu yang bilang kita bisa ambil semuanya dengan mudah, teriak Maya sambil mendorong dada Gilang. Ideku. Kamu sendiri yang mengeluh setiap hari kalau dia membosankan. Kamu yang memberiku kunci rumah ini. Sekarang jangan salahkan aku kalau kamu tidak becus menjaga rahasia, balas Gilang dengan nada mengancam. Ia mencengkeram lengan Maya dengan kasar. Dengar, kalau sampai polisi datang, kamu yang harus pasang badan. Bilang saja aku hanya tamu. Kamu yang memalsukan tanda tangan itu, bukan aku. Maya terbelalak, menatap pria yang katanya, cinta sejatinya, itu dengan tatapan tidak percaya. Kamu mau mengorbankan aku? Setelah semua yang aku berikan padamu. Itu namanya bertahan hidup, sayang, desis Gilang dingin. Raka tersenyum pahit di balik kemudi. Itulah cinta yang kamu agung-agungkan, Maya, batin Raka. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan itu sendiri. Raka membelokkan mobilnya masuk ke gerbang perumahan. Petugas keamanan di gerbang depan memberikan hormat, sudah diberitahu bahwa sang pemilik rumah akan datang untuk melakukan pembersihan. Raka memarkir mobilnya agak jauh dari rumah, tidak ingin suara mesin mobilnya memperingatkan mereka. Ia berjalan kaki mendekati rumahnya. Udara malam itu terasa sangat tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah map berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Rekaman kamera tersembunyi, laporan dari notaris, bukti transfer fiktif, dan draft gugatan cerai yang sudah ditandatangani pengacaranya. Raka berdiri di depan pintu utama. Dari dalam, masih terdengar suara teriakan dan barang pecah. Maya dan Gilang sedang menghancurkan sisa-sisa kehormatan rumah itu. Raka mengeluarkan kunci rumahnya, kunci fisik yang masih ia simpan dengan baik. Ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, lalu memasukkan kunci itu ke lubangnya. Bunyi klik pelan saat kunci berputar terasa seperti bunyi pelatuk pistol yang siap ditembakkan. Permainan selesai, bisik Raka pada dirinya sendiri. Ia membuka pintu lebar-lebar. Cahaya lampu dari teras masuk menyinari ruang tamu yang sudah berantakan. Maya dan Gilang membeku di tempat mereka berdiri. Maya berdiri di dekat sofa dengan rambut acak-acakan, sementara Gilang sedang memegang tas berisi beberapa botol minuman keras mahal milik Raka. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Raka menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang sangat tenang, ketenangan yang lebih menakutkan daripada kemarahan yang meluap-luap. Mas, Raka, suara Maya gemetar, nyaris tidak terdengar. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, seperti melihat hantu yang bangkit dari kubur. Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan, dan menguncinya kembali.
Ia meletakkan map coklat di atas meja yang penuh dengan sisa wine mereka semalam. Aku pulang lebih awal, Mei, kata Raka dengan suara yang sangat lembut, namun setiap katanya bergema dengan ancaman yang nyata. Sepertinya aku melewatkan pesta yang meriah, ya. Keheningan di ruang tamu itu terasa begitu pekat, seolah-olah oksigen telah dihisap keluar dari ruangan. Raka berdiri tegak, tangannya masih memegang map coklat yang menjadi saksi bisu kehancuran harga dirinya. Ia menatap Maya, lalu beralih ke Gilang yang masih berdiri mematung dengan tas jarahan di tangannya. Mas Raka, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Suara Maya pecah, air mata yang tadi merupakan luapan kemarahan kini berubah menjadi akting ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba mendekat, namun Raka mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar Maya tidak melangkah 1 inci pun lebih dekat. Jangan gunakan mulutmu untuk berbohong lagi, Maya. Itu hanya akan membuatku semakin mual, ujar Raka dingin. Matanya kemudian tertuju pada Gilang. Dan kamu, Gilang Pratama, mantan narapidana kasus penipuan investasi. Sepertinya sel penjara tidak cukup lama untuk mengajarimu cara menghormati hak milik orang lain. Gilang mendengus, mencoba membuang rasa takutnya dengan sikap arogan. Ia menjatuhkan tasnya ke lantai dan melangkah maju, mencoba mengintimidasi Raka secara fisik. Lalu kenapa kalau aku di sini? Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu punya uang, kamu pikir kamu bisa memiliki Maya selamanya? Dia mencintaiku, Raka. Dia selalu mencintaiku, bahkan saat dia tidur di sampingmu setiap malam. Mendengar itu, Raka hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Mencintaimu? Atau mencintai peluang yang kamu tawarkan untuk merampok hartaku? Aku sudah mendengar semuanya, Gilang. Dari rencana di kantor notaris tadi pagi, sampai rencana kalian memasukkan tanda tanganku untuk mencairkan deposito di Singapura. Maya terbelalak. Kamu tahu soal notaris? Raka berjalan menuju meja, lalu melemparkan map coklat itu hingga isinya berhamburan. Di sana ada foto-foto mereka saat berpelukan di depan pintu, rekaman suara mereka di kamar tidur, hingga salinan email yang dikirim Raka ke Pak Heru sang notaris. Aku tidak pernah ke Malang, Mei. Aku berada di sebuah hotel yang hanya berjarak 15 menit dari sini, menonton setiap adegan menjijikkan yang kalian lakukan di rumahku melalui kamera tersembunyi yang kupasang tepat sebelum aku pamit. Raka menjelaskan dengan nada bicara yang datar, seolah sedang membacakan laporan tahunan perusahaan. Maya ambruk ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kamu memasang kamera? Kamu memata-matai aku. Aku tidak memata-mataimu jika aku tidak punya alasan untuk curiga, sahut Raka tajam. Aku melindungi asetku dari lintah yang mencoba mengisapnya sampai kering. Kamu tahu, Mei, aku hampir percaya padamu. Aku hampir membatalkan semua ini karena aku ingin kamu membuktikan bahwa kecurigaanku salah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu membawa pencuri masuk ke tempat tidur kita. Gilang, yang menyadari bahwa kartu mereka sudah mati, mencoba mengambil langkah nekat. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil yang sepertinya ia siapkan untuk situasi terdesak. Aku tidak peduli soal kamera itu. Berikan kunci mobil dan kode akses rekeningmu sekarang, atau aku akan memastikan istrimu ini terluka. Raka sama sekali tidak gentar. Ia justru tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat menyeramkan di tengah kekacauan itu. Kamu pikir aku datang ke sini sendirian tanpa persiapan? Gilang, lihatlah ke arah jendela depan. Dari balik gorden, cahaya lampu strobo merah dan biru mulai terpantul di dinding ruang tamu. Suara sirene polisi yang tadinya samar kini terdengar sangat keras tepat di depan pagar rumah. Aku sudah melaporkan pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, dan perzinahan. Rekaman dari kamera tersembunyi itu sudah ada di tangan penyidik di luar sana. Jika kamu menyerangku sekarang, itu hanya akan menambah daftar pasal yang akan membantumu kembali ke penjara dalam waktu yang sangat lama, kata Raka tanpa berkedip. Gilang menjatuhkan pisaunya ke lantai. Ia gemetar, menyadari bahwa ia tidak punya jalan keluar. Sementara itu, Maya merangkak di lantai, mencoba memeluk kaki Raka sambil terisak. Mas, tolong maafkan aku. Aku hilaf, aku dipengaruhi oleh Gilang. Dia yang merayuku, dia yang mengancamku kalau aku tidak membantunya.
Tolong jangan biarkan aku di penjara, Mas. Aku istrimu. Raka menarik kakinya dengan kasar dari pelukan Maya. Ia menatap istrinya dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Istriku? Istriku adalah wanita yang mendukung suaminya, bukan yang memasukkan tanda tangannya untuk membeli tiket pelarian dengan selingkuhannya. Kamu bukan lagi siapa-siapa bagiku, Maya. Pintu depan kemudian didobrak oleh petugas kepolisian bersama dengan pengacara Raka. Gilang langsung dibekuk dan diborgol di tempat, sementara Maya terus berteriak histeris saat petugas wanita mencoba membawanya keluar. Sebelum Maya dibawa pergi, Raka mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku sengaja meninggalkan kalung emas palsu itu di laci. Aku ingin tahu seberapa jauh kamu akan mencuri dariku. Dan ternyata, kamu mencuri semuanya, termasuk sisa rasa hormatku padamu. Maya hanya bisa menangis terseduh-seduh saat digiring menuju mobil polisi. Gilang diseret keluar dengan wajah tertunduk, semua kesombongannya lenyap ditelan kenyataan pahit. Raka kini berdiri sendirian di tengah ruang tamunya yang berantakan. Ia melihat ke arah kamera jam meja yang masih merekam. Ia melambaikan tangan ke arah kamera itu sejenak, lalu mematikannya melalui ponselnya. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi tawa palsu, tidak ada lagi aroma parfum asing. Hanya ada Raka dan reruntuhan dari sebuah kehidupan yang ia bangun di atas kebohongan orang lain. Ia tahu malam ini adalah akhir dari pernikahannya, namun ia juga tahu, ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran dalam hidupnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam konfrontasi di ruang tamu itu. Rumah besar yang dulunya penuh dengan memori palsu kini terasa jauh lebih lega, seolah-olah udara kotor yang selama ini terperangkap telah berhasil dikeluarkan. Raka duduk di balkon lantai 2, menyesap kopi hitamnya sambil menatap matahari terbit. Di atas meja di sampingnya, tergeletak sebuah map biru berisi salinan putusan pengadilan. Semuanya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dengan bukti video yang tak terbantahkan dan saksi dari kantor notaris, Maya dan Gilang tidak punya ruang untuk mengelak. Gilang Pratama dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas dakwaan berlapis, percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pengancaman dengan senjata tajam. Ternyata, Gilang juga merupakan buronan dalam kasus penipuan lain di Jawa Timur yang membuat masa hukumannya kemungkinan besar akan bertambah. Saat pembacaan vonis, pria itu hanya bisa tertunduk tanpa sisa keberanian. Sementara itu, Maya tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga nama baiknya. Karena bukti pengkhianatannya begitu nyata, pengadilan mengabulkan gugatan cerai Raka tanpa syarat pembagian harta gonogini untuk aset yang terbukti coba dicuri oleh Maya. Maya kini harus menjalani masa hukuman 2 tahun karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Raka teringat kunjungan terakhirnya ke rutan saat Maya meminta bertemu. Di balik kaca pembatas, wanita itu tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi riasan mahal, tidak ada lagi tatapan memuja yang palsu. "Kenapa kamu melakukan ini, Raka?" tanya Maya dengan suara serak. "Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi begitu saja? Kenapa harus menghancurkanku sampai seperti ini?" Raka menatapnya dengan tenang, tanpa amarah, tanpa kebencian. "Aku tidak menghancurkanmu, Maya. Kamu menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk mencuri dari orang yang memberikan segalanya untukmu. Aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi." Setelah pertemuan itu, Raka merasa beban di pundaknya benar-benar terangkat. Ia tidak merasa menang, tapi ia merasa bebas. Hari ini, Raka memiliki rencana besar. Ia telah memutuskan untuk menjual rumah ini. Terlalu banyak bayang-bayang di setiap sudutnya. Ia sudah membeli sebuah apartemen minimalis yang lebih dekat dengan kantor barunya. Sebagian besar uang hasil penjualan rumah ini akan ia donasikan ke Yayasan Yatim Piatu, tempat yang sama dengan nomor rekening yang ia masukkan ke dalam draft dokumen palsu Maya dulu. Seorang pria berseragam kurir datang ke rumahnya, menyerahkan sebuah amplop besar. Itu adalah hasil audit perusahaan. Perusahaannya kini bersih dari semua tangan panjang Maya. Bisnisnya justru berkembang pesat setelah ia bisa fokus sepenuhnya tanpa harus mencemaskan drama di rumah. Ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris barunya, mengabarkan jadwal rapat untuk proyek ekspansi ke luar negeri minggu depan. Raka tersenyum. Hidup terus berjalan, dan kali ini, ia akan menjalaninya dengan mata yang terbuka lebar. Ia berdiri,
mengambil map biru itu, dan masuk ke dalam rumah untuk terakhir kalinya. Ia melewati ruang tamu yang kini kosong dari barang-barang pribadi Maya. Di atas meja makan, ia meletakkan kunci rumah tersebut untuk diserahkan kepada agen properti sore nanti. Sebelum keluar, Raka melihat pantulan dirinya di cermin besar di lobi. Ia melihat pria yang sama, namun dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dan bijaksana. Ia bukan lagi pria, lurus, yang bisa dipermainkan. Ia adalah pria yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang atas hidupnya sendiri. Raka melangkah keluar pintu depan, menguncinya, dan berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Di depannya, jalanan Jakarta sudah mulai ramai dengan aktivitas pagi. Sinar matahari menerangi jalan yang akan ia tempuh. Bagi Raka, ini bukan sekadar akhir dari sebuah bab dalam bukunya. Ini adalah peluncuran buku yang baru, di mana ia sendiri yang memegang pena dan menuliskan setiap kalimatnya. Pengkhianatan itu mungkin telah menggores hatinya, tetapi luka itu kini telah mengeras menjadi baja. "Terima kasih, Maya," bisik Raka dalam hati saat mobilnya mulai melaju menjauh dari gerbang perumahan. "Terima kasih telah mengajarkanku bahwa satu-satunya orang yang tidak akan pernah mengkhianatiku adalah diriku sendiri." Mobil hitam itu perlahan menghilang di antara deretan kendaraan lainnya, membawa Raka menuju kehidupan baru yang ia jemput dengan kepala tegak. Tamat.